Halo teman-teman semua, terima kasih hari ini sudah menonton film Rindu Cahaya Amstel. Film Rindu Cahaya Amstel ini kita syutingnya prosesnya di 2020 awal, bulan Februari kalau nggak salah. Yes. Kemudian pulang ke Indonesia itu sudah lockdown, jadi memang film ini sudah lama sekali kami menunggu, dan film ini adalah film yang juga berkesan buat saya. Tentunya pertama karena memang menjadi latar belakang yang diambil adalah latar belakang Belanda. Kemudian yang kedua adalah film ini banyak sekali pesan-pesan baik yang bisa disebarkan ke banyak orang. Bagaimana cara bakti kepada kedua orang tua, bagaimana belajar Islam sungguh-sungguh, bagaimana setiap orang punya jalan ceritanya masing-masing untuk mendapatkan cahaya, dan bagaimana bisa menebarkan cahaya itu. Jadi untuk saya sendiri, saya selalu berterima kasih kepada Mbak Hadra karena Mbak Hadra memberikan keleluasaan bagi saya untuk mengisi bagian dialog-dialog dari ceramah gitu ya, karena memang adegan di dalam film atau peran saya di dalam film juga adalah orang yang berceramah di masjid seperti itu, atau orang yang mengingatkan orang lain pada agama seperti itu. Dan sebenarnya daripada itu semua di balik layar, saya bersyukur karena teman-teman pemain-pemain Rindu Cahaya Amstel tuh mereka baik-baik, masya Allah. Mereka tuh orang-orang yang soleha, nggak pernah tinggal sholatnya itu. Mereka walaupun di Belanda ya lagi musim dingin luar biasa, padat syuting, mereka jaga sholat dengan begitu baik gitu. Jadi mungkin mereka nggak cerita ya tentang bagaimana ibadah mereka, tapi saya menyaksikan bagaimana ibadah para pemain-pemain ini sangat baik, yang mungkin teman-teman nggak banyak tahu gitu. Kemudian juga kami terlibat banyak obrolan juga, bahwa mereka juga mengatakan dan saya juga, kita mendapatkan spiritual journey kita juga. Banyak teman-teman yang akhirnya jadi lebih dekat kepada rohnya gitu ya, ketika mereka memerankan adegan-adegan dalam film ini seperti itu. Banyak yang relate dalam kehidupan mereka juga soalnya. Tapi pengalaman syuting di sana sangat luar biasa teman-teman sekalian. Kalau teman-teman kulik dari beberapa pemain, mereka punya spiritualnya masing-masing. Kalau saya boleh share, Brian pernah cerita, aku ketemu sama bapak-bapak Turki yang ngasih aku tasbih. Sampai hari ini tasbihnya aku simpan dan aku pakai katanya. Atau mungkin Rachel Amanda juga cerita, aku ketemu sama nenek-nenek yang ngajak aku yang kita sholat bareng gitu. Dan sampai hari ini membekas di hatinya. Jadi kita memang syuting film Rindu Cahaya Amstel, tapi di balik layar itu kita banyak spiritual journey kita masing-masing seperti itu. Dan untuk saya pribadi, banyak adegan-adegan yang saya sendiri ketika ngomong saya bergetar, ketika saya nonton lagi saya bergetar lagi, dan itu jadi pengingat untuk diri saya lagi gitu, tentang hijab, tentang bagaimana kita bertaubat gitu. Jadi saya bicara dalam film ini, saya sendiri kalau dengar itu jadi suka terharu lagi gitu, jadi suka ya Allah, ini pesan agama, ini pesan Islam nih gitu. Jadi untuk saya sendiri aja jadi banyak pengingatnya, dan berharapnya mudah-mudahan orang lain juga seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat dari film ini, banyak juga yang mengatakan pesan-pesan yang disampaikan tidak menggurui, jadi harapannya bisa menyentuh hati banyak orang. Berdakwah itu kan kita mengajak seseorang untuk lebih kenal, lebih dekat dengan penciptanya. Berdakwah itu mengajak orang pada kebaikan, dan ya jawaban saya sama dari belasan tahun lalu pertama kali saya main film, bahwa film ini dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi dalam film pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Rindu Cahaya Amstel juga begitu. Tapi menariknya Rindu Cahaya Amstel ini banyak ditonton tidak hanya untuk muslim loh, tapi banyak juga yang menonton, teman-teman yang bukan muslim juga menonton dan mengatakan film ini indah gitu. Banyak dialog-dialog yang indah, dialog-dialog yang menyejukkan seperti itu. Jadi bagi saya, walaupun kalau ditanya secara pribadi, oke, kalau main film pengennya karakter apa? Pengennya beberapa tahun belakangan memang jadinya banyak diajak untuk jadi ustazah atau berceramah gitu. Walaupun ingin coba karakter-karakter lain, tapi terlepas daripada itu saya bersyukur karena dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan nilai-nilai Islam lewat film. Karena kan beda ya kalau kita menyampaikan di masjid udah tahu orang-orangnya gitu, tapi kalau di film kan lebih luas. Orang-orangnya lebih luas dengan latar belakang background yang lebih luas. Jadi bahagia karena nilai-nilai Islam itu bisa masuk dalam film sehingga bisa menginspirasi orang banyak, mudah-mudahan insya Allah.
Iya, jadi Masya Allah film ini menjadi wasilah teman-teman itu lebih tertarik untuk mendalami Islam. Jadi banyak obrolan saya dengan satu dua pemain ya, yang kita lebih banyak ngobrol akhirnya tentang Islam gitu. Lewat film ini permulaannya. Jadi film selesai, jadi kita jadi banyak ngobrol lebih dalam tentang Islam gitu. Jadi ya senang bisa berteman, punya teman baru. Amanda Rolls ini juga pertama kali saya kerja sama Amanda Rolls, kemudian Rachel Amanda, Brian, mereka orang-orang baik Masya Allah, dan mereka orang-orang yang pinter dan selalu pengen cari tahu. Jadi saya senang sekali ngelihat dan bisa berteman dengan orang-orang baik, pinter seperti mereka. Pulang tidak karantina karena tidak belum ada COVID dan sebagainya, semuanya sehat alhamdulillah selama di sana. Oke, terima kasih.